Halo semuanya, kenalin nama aku Ilda. Di sini aku bakal jelasin beberapa tools yang ada di SketchUp Online beserta fungsinya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah pernah dengar atau bahkan mengenal SketchUp Online ini. Nah, jadi SketchUp itu merupakan sebuah perangkat lunak desain grafis yang dimana pemodelannya itu digunakan untuk membuat 3D. Nah, jadi ini dia beberapa tampilan dari tools-tools yang ada di SketchUp Online ini, dan tools-tools inilah yang akan saya jelaskan fungsinya. Yang pertama itu ada Select Tool, yang dimana kegunaannya itu untuk memilih ataupun memodifikasi objek. Nah, kemudian di bawahnya itu ada Eraser Tool, yang dimana kegunaan eraser ini adalah menghapus objek yang telah dibuat di lembar kerja. Nah, setelah itu ada yang namanya Line Tool. Nah, Line Tool ini kegunaannya untuk membuat garis. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, dia membuat garis lurus dan bisa membuat gambar apa aja. Nah, oke, kita gunakan Eraser Tools-nya dulu. Oke, nah ini terhapus ya teman-teman. Jadi Eraser Tools itu untuk menghapus objek. Nah, kemudian di sini ada Rectangle Tool, yang dimana kegunaannya yaitu untuk membuat sebuah kotak ataupun persegi 4. Nah, jadi untuk bentuknya bisa persegi 4 segini atau persegi panjang ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada Push and Pull, yang dimana kegunaannya ini untuk membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi objeknya itu kita klik, lalu kita geser bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Nah, selanjutnya ada yang namanya Move Tool, yang dimana gunanya untuk memindahkan objek seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya kita mau memindahkan semua objeknya, kita seleksi dulu semua objeknya, lalu kita klik Move Tool-nya, lalu kita geser objek yang telah dibuat. Kita bebas mau meletakkan objek di mana saja. Nah, kemudian ada yang namanya Rotate Tool, yang dimana gunanya untuk memutar objek yang telah diseleksi. Baik, kita kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini diarahkan dulu kursornya, diklik kiri, lalu tekan lama, lalu putar objek yang ingin dirotetkan. Nah, teman-teman bebas mau letakin di mana. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pen bucket ya teman-teman, yaitu untuk memberikan warna pada objek yang dipilih. Nah, kita juga bisa membuat beberapa warna pada setiap sisinya dengan cara kita klik dulu select tool-nya. Setelah itu kita pilih bagian sisi mana yang ingin kita beri warna. Contoh seperti ini, warna kuning, kita seleksi bagian atas. Nah, makanya ini berwarna hanya di bagian atas saja, yang bawah dia tidak ikut berwarna. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya Orbit untuk memutar arah jendela kerja. Contohnya seperti ini. Nah, lalu di sini ada Pen Tools untuk menggeser layar. Nah, kalau yang tadinya Orbit itu untuk memutar, Pen Tool untuk menggeser. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Offset Tool, yang dimana kegunaannya itu untuk menduplikasikan garis objek atau untuk membuat bayangan dari suatu objek. Jadi ini diklik aja bagian ini diduplikat lalu diatur ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada Circle Tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Tubing Art untuk membuat objek lingkaran dengan cara menentukan satu ujung busur dan titik kedua untuk menentukan ujung busur yang kedua seperti ini. Nah, kemudian ada Art untuk membuat lingkaran dengan menggunakan busur. Jadi kita bisa membuat lingkaran 30 derajat, 90 derajat atau bahkan sampai 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Polygon untuk menggambar objek sisi 5 atau lebih. Nah, contoh dari yang saya buat ini dia memiliki 6 sisi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 3 Point Art, sama halnya seperti 2 Point Art dengan menentukan titik awal, pivot dan titik akhir. Kemudian ada P-Art, sama seperti Art. Bedanya tools ini untuk membuat lingkaran dengan objek tertutup, face. Nah, seperti ini contohnya.
Nah, kemudian di sini ada freehand tool sama seperti line. Bedanya line tool garis lurus, sementara freehand tool itu tidak. Jadi garis ini kayak abstrak gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa atur ataupun membuat tulisan apa aja yang kalian inginkan dengan freehand tool ini. Kemudian ada rotate rectangle untuk membuat bidang segi 4 miring secara langsung, dan kemiringannya ini dapat kita sesuaikan seperti apa yang teman-teman mau. Oke, lanjut ke 3D text yang berfungsi untuk membuat teks 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman bisa memilih font yang diinginkan. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur ukuran dari teks tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita klik OK. Nah, kita coba sekali lagi untuk membuat teks baru seperti ini. Namun sebelum nanti kita klik OK, centang di bagian teks field ini ya teman-teman. Nah, mari kita lihat perbedaannya. Nah, ternyata untuk teks pertama, teks itu berbentuk 3D, sementara teks kedua yang teks baru kita buat itu berbentuk 2 dimensi. Jadi itu bedanya teman-teman. Kalau misalkan kita mau memakai bagian Oke, baik, tadi kan aku udah jelasin ya teman-teman beberapa tools dari SketchUp online beserta fungsinya. Dan di sini kita langsung aja masuk ke contoh sederhana dari penggunaan SketchUp online ini. Dan di sini kita akan membuat bangunan sederhana dulu sebagai pengguna pemula.